Sebelum peta-peta digambar, sebelum jalan-jalan di aspal, dan sebelum hutan ini dipanggil dengan nama, manusia Sumatera sudah tahu bahwa rimba bukan hanya milik mereka. Ada yang lebih tua, ada yang lebih dalam, ada yang berjalan di antara dua wujud sekaligus. Masyarakat Minangkabau, Batak, Kerinci, dan Besemah menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Tapi mereka semua tahu satu hal. Jangan masuk hutan sendirian setelah maghrib. Harimau jadian, atau dalam bahasa Kerinci disebut harimau cindaku, bukan sekadar manusia yang kesurupan atau dikutuk. Dalam kepercayaan tradisional Sumatera, ada 3 jalur seseorang bisa menjadi harimau jadian. Pertama, keturunan. Darah harimau mengalir dalam silsilah keluarga tertentu, biasanya dijaga dalam suku-suku pedalaman Kerinci dan Besemah. Kedua, perjanjian. Seseorang membuat kontrak dengan roh rimba, mendapat kekuatan harimau sebagai imbalan, tapi jiwanya terikat pada hutan selamanya. Ketiga, penguasaan ilmu. Lewat ritual bertahun-tahun, seseorang bisa mempelajari ilmu rupa, kemampuan mengambil wujud harimau saat diperlukan. Yang paling terdokumentasi adalah tradisi cindaku dari Lembah Kerinci, Jambi. Menurut tetua adat setempat yang pernah diwawancarai peneliti, cindaku adalah penjaga hutan, bukan predator jahat. Mereka bisa membantu pemburu yang tersesat, melindungi desa dari ancaman, dan bahkan menjadi perantara antara manusia dan alam. Tapi satu pantangan, jangan pernah menyebut nama mereka di dalam hutan. Dalam catatan Johan Eliza, 1920, seorang administrator kolonial Belanda yang menulis tentang kepercayaan Kerinci, ia menyaksikan sendiri seorang dukun yang diklaim bisa berubah wujud. Meski ia skeptis, yang membuatnya tertegun adalah reaksi warga desa. Ketakutan mereka nyata, dan ketaatan mereka pada pantangan-pantangan harimau tidak pernah goyah. Ini bukan sekedar dongeng ibu. Laporan resmi pemerintah kolonial Belanda dari akhir 1800-an mencatat puluhan insiden di mana pembunuhan ternak atau manusia di pedalaman Sumatera dikaitkan dengan harimau yang berperilaku tidak lazim, bergerak seperti manusia, meninggalkan jejak yang berubah dari tapak harimau ke tapak manusia. Beberapa pejabat Belanda mencatatnya sebagai kejadian tidak terdefinisi. Bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka tidak punya penjelasan lain. Bahkan di era modern, laporan serupa tidak berhenti. Pada 1980-an, sebuah tim peneliti antropologi dari Universitas Indonesia mendokumentasikan komunitas di Kerinci yang masih secara aktif menjalani pantangan-pantangan berkaitan dengan cindaku. Mereka tidak mau menyebutkan nama anggota keluarga tertentu di depan orang luar, karena keluarga itu terikat perjanjian dengan rimba. Yang menarik dari legenda harimau jadian bukan sisi horornya, tapi sisi hubungannya. Dalam kepercayaan Sumatera, harimau dan manusia bukan musuh alamiah. Mereka adalah saudara tua. Harimau adalah penguasa rimba, manusia adalah penguasa ladang, dan keduanya harus hidup berdampingan dengan saling menghormati. Harimau jadian adalah jembatan antara dua dunia ini. Ada seperangkat adat yang mengatur interaksi ini. Jangan bunuh harimau sembarangan, ia bisa jadi leluhur yang sedang menjaga. Jangan kencing di sembarang tempat di hutan, itu tanahnya. Jangan merebang pohon tanpa izin, minta dulu pada penunggu. Bagi masyarakat yang hidup di tepi hutan, aturan ini bukan tahayul. Ini adalah sistem ekologi yang menjaga keseimbangan selama ribuan tahun. Ahli antropologi menawarkan beberapa penjelasan. Pertama, harimau jadian bisa dibaca sebagai sistem sosial tersembunyi. Dalam komunitas yang membutuhkan penegak aturan tanpa otoritas formal, penjaga rimba yang ditakuti menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Kedua, ini bisa dibaca sebagai sistem konservasi alami. Dengan menyakralkan harimau dan hutan, masyarakat adat mencegah eksploitasi berlebihan selama ratusan generasi. Sesuatu yang tidak berhasil dilakukan oleh peraturan modern manapun. Tapi ada satu pertanyaan yang sulit dijawab oleh ilmu pengetahuan konvensional. Mengapa kisah ini begitu konsisten di ribuan kilometer? Dari satu ujung Sumatera ke ujung lainnya, di antara suku-suku yang tidak saling berkomunikasi. Ribuan versi cerita, satu inti yang sama. Harimau Sumatera kini tersisa kurang dari 400 ekor di alam liar. Hutan-hutan yang menjadi rumah cindaku, rumah leluhur yang dipercaya menjaga rimba,
satu persatu dibuka. Dan mungkin dalam cara yang tidak kita mengerti sepenuhnya, kita tidak hanya kehilangan harimau, kita kehilangan penjaganya. Legenda harimau jadian bukan hanya tentang makhluk ajaib. Ia adalah pengingat bahwa manusia dan alam pernah punya perjanjian. Pertanyaannya sekarang, siapa yang telah merusak perjanjian itu?